Pertama-tama siapkan kulit pangsit. Ini kulit pangsit yang kiloan ya bun ya. Saya beli di pasar, harganya Rp8.000 per 500 gram. Ini isinya sekitar 50 lembar dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 12 lembar aja. Kulit pangsit ini dipotong menjadi dua bagian, jadi satu kue kita hanya memerlukan setengah lembar aja. Kemudian siapkan juga cetakan kue talam, ini yang ukuran kecil ya, diameternya sekitar 4,5 cm. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 23 cetakan kue talam seperti ini. Kemudian letakkan setengah lembar kulit pangsit yang tadi udah kita potong dua ke dalam cetakan kue talam. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, ini cetakan kue talamnya nggak perlu dioles dengan minyak sayur lagi ya. Ini walaupun nggak dioles dengan minyak sayur, ini insya Allah nggak akan lengket karena kita menggunakan kulit pangsit. Dan jika bunda nggak ada cetakan kue talam seperti ini, bunda bisa menggunakan cup es krim yang ukuran kecil ya. Saya pernah coba menggunakan cup es krim yang ukuran kecil dan hasilnya juga cukup bagus. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian siapkan juga satu buah wortel, ini yang ukuran besar ya. Wortel ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Ini diserut menggunakan serutan sayur, atau alternatif lain bunda bisa mengirisnya tipis-tipis memanjang, atau bentuk dadu kecil-kecil. Silahkan disesuaikan dengan selera. Yang penting ini potongan wortelnya kecil-kecil ya, agar nanti cepat matang saat dikukus. Siapkan juga mie, ini saya gunakan mie yang murah meriah aja. Ini mie yang ukuran kecil, beratnya hanya 60 gram satu bungkusnya. Mie ini saya beli di pasar, harganya Rp1.600 per bungkusnya. Dan kita memerlukan 2 bungkus ya. Kalau misalnya bunda pakai mie yang ukuran besar, gunakan 1 bungkus aja. Mie ini akan direbus terlebih dahulu sampai lunak. Nah, ini airnya sudah mendidih ya, langsung aja dimasukkan mie-nya. Dan ini direbus sampai mie-nya matang. Nah, ini udah mateng ya, mie-nya jangan sampai kelembekan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang barusan direbus tadi, kemudian ini digunting-gunting terlebih dahulu, agar nanti nggak kepanjangan saat dijadikan sebagai isian. Atau alternatif lain, bunda bisa meremukkannya terlebih dahulu ya, tadi sebelum direbus. Siapkan juga bakso, ini bakso kerikil, ini baru dikeluarkan dari freezer ya, jadi masih agak beku. Ini ukurannya kecil banget, saya beli satu bungkus seperti ini, harganya hanya Rp10.000, isinya ada 50 butir. Tapi kalau misalnya di tempat bunda nggak ada bakso kerikil yang ukuran kecil seperti ini, bunda bisa menggunakan bakso yang ukuran biasa ya, kemudian dipotong sampai ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah direbus. Masukkan juga wortel yang sudah diserut tipis. Masukkan juga bumbu mie instannya, ini dimasukkan semua ya. Ini mie yang saya gunakan adalah mie goreng, tapi sebenarnya lebih bagus kalau menggunakan mie rebus ya bun ya. Tapi karena saya nggak punya mie rebus, jadi saya pakai yang goreng aja. Kalau menggunakan mie rebus, itu bumbunya pastinya lebih banyak ya. Jadi nanti rasa bumbunya akan lebih mantap jika menggunakan mie rebus. Kemudian masukkan juga telur 2 butir, ini yang ukuran besar. Kalau bunda menggunakan yang ukuran kecil, gunakan 3 butir ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah rata seperti ini sudah siap untuk kita isikan ke dalam kulit pangsit. Ambil satu cetakan kue talam yang sudah diberi kulit pangsit, kemudian masukkan adonan mie telur sampai agak penuh. Ini atasnya diberi bakso kerikil ya.
Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil satu cetakan kue talam yang sudah diberi kulit pangsit, kemudian masukkan mie telur sampai agak penuh. Dan atasnya diberi bakso kerikil. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 23 pangsit isi mie telur bakso seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, ini baksonya agak ditekan sampai ke dalam ya Bun ya, agar nanti nggak mudah lepas saat digoreng. Jika sudah diisi semua dengan mie telur dan bakso, ini akan dikukus. Ini disusun dulu di dalam sarangan kukusan. Kalau misalnya kukusan Bunda agak kecil dan nggak muat, ini boleh ditumpuk ke atas ya. Saya sudah coba ditumpuk ke atas dan hasilnya tetap bagus. Nah, ini dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini sudah matang ya. Ini bisa langsung diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Ini melepas dari cetakannya mudah banget, walaupun tadi nggak dioles dengan minyak sayur. Ini dilepas dulu ya dari cetakannya. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jajanan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Ini sebagian akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas langsung aja dimasukkan pangsit isi mie telur baksonya. Ini kita goreng sampai kulit pangsitnya crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Dan jika dua sisinya sudah berwarna kecoklatan semua, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Ini yang barusan digoreng tadi, ini kelihatan cakep banget, kelihatan unik dan lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dijadikan snack box. Ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan label stiker thank you. Atau bisa juga dikemas menggunakan plastik yang ukuran 9 x 9 cm. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik untuk membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika misalnya Bunda menjualnya di sekolahan dan ada anak-anak yang membeli hanya 1 buah, Bunda bisa menggunakan kertas nasi yang dipotong kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan saus sambal. Tampilannya jadi semakin menarik ya. Pasti akan membuat anak-anak bolak-balik jajan. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy, berpadu dengan lembut dan lezatnya mie telur. Juga ada baksonya, gurih banget. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin sedap mantap. Bunda harus coba ya. Jika makan 1, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga.
Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp15.520, menghasilkan 23 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp674. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja. Atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan tahu. Ini saya gunakan tahu putih yang ukuran kecil. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 3 buah aja. Ini tahunya dicuci terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah dicuci. Kemudian ini dihaluskan. Ini saya menghaluskannya menggunakan sendok aja. Oh ya, tahu ini saya beli di pasar, harganya Rp350 per buahnya. Kemudian siapkan juga 4 buah cabai merah. Ini cabainya sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Tapi kalau misalnya Bunda lebih suka camilan yang pedas, Bunda boleh menambahkan lagi cabainya. Atau boleh juga dicampur dengan cabai rawit ya, agar pedasnya lebih mantap. Siapkan juga daun bawang, ini sekitar 3 batang. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Untuk bumbu rempahnya, saya hanya menggunakan bawang putih 2 siung. Bawang ini sudah dicuci bersih dan digiring halus. Atau kalau mau lebih praktis, Bunda bisa menggunakan bawang putih bubuk ya. Tapi kalau untuk jualan, pasti lebih hemat jika menggunakan bawang putih segar seperti ini. Kemudian siapkan juga jagung manis. Ini saya beli yang belum dikupas seperti ini. Harganya Rp2.500 per buahnya. Ini jagungnya ukurannya lumayan besar ya. Jagung ini dipipil, boleh juga memipilnya menggunakan pisau ya. Tapi kalau mau lebih rapi dan bentuk pipilannya bagus, ini dipipil menggunakan tangan aja. Nah, jadinya seperti ini. Ini jagungnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga kulit lumpia. Ini saya gunakan yang ukuran sedang. Ini saya beli 1 bungkus seperti ini. Harganya Rp10.000. Isinya sekitar 50 lembar. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 12 lembar aja. Kulit lumpia ini dipotong menjadi 2 bagian. Jadi nanti satu kue hanya memerlukan setengah lembar aja. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan jagung yang tadi sudah dipipil. Masukkan juga tahu yang tadi sudah dihaluskan. Tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Juga masukkan cabai merah yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga 2 siung bawang putih yang sudah digiling halus. Serta masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan seperempat sendok teh lada bubuk. Dan masukkan juga telur 2 butir, ini telur yang ukuran besar ya Bun ya. Kemudian ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata.
Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelum mulai mengisi, kita siapkan dulu minyaknya ya. Ini minyaknya dipanaskan dulu, jadi sambil mengisi, kita juga sambil menggoreng. Ambil setengah lembar kulit lumpia, kemudian ini bagian pinggirnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian diisi dengan sekitar 1 sendok makan adonan jagung telur. Kemudian ini dilipat gulung seperti ini. Ini direkatkan bagian ujungnya dan langsung digoreng. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil setengah lembar kulit lumpia, kemudian bagian pinggirnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian diisi dengan sekitar 1 sendok makan adonan jagung telur. Kemudian dilipat gulung seperti ini. Dan dirapatkan bagian ujungnya, kemudian langsung digoreng. Ini kenapa harus digoreng langsung? Karena ini isiannya basah ya bun ya. Kalau misalnya nggak langsung digoreng, ini kulit lumpianya akan mudah sekali sobek karena isiannya sangat basah. Ini digoreng sambil dibolak-balik ya. Ini digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja, jangan terlalu besar, agar jagungnya ini matang. Karena kalau bunda menggorengnya menggunakan api yang terlalu besar, nanti kulit lumpianya sudah keburu gosong, sedangkan jagung yang di sebelah dalam belum matang. Nah, ini yang pertama digoreng, sudah matang duluan ya. Ini bagian luarnya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan melakukan hal yang sama sampai selesai. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 25 martabak mini isi jagung telur seperti ini. Oh ya, ini bisa disetok loh bun. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya dan gak mau digoreng dadakan seperti ini bisa bunda goreng dulu setengah matang, baru kemudian disetok, disimpan di dalam kulkas ataupun dibekukan. Dan jika mau disantap atau ada yang mau membeli, tinggal digoreng aja sampai benar-benar matang. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini cakep banget, gendut-gendut, kelihatan sangat crispy. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga cocok untuk dijadikan sebagai snack box. Ini tinggal bunda kemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 9 x 9 cm. Boleh juga ditambahkan label stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, jadi semakin cantik dan elegan. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika ingin dikemas yang agak banyak, bisa menggunakan tin wall seperti ini. Ini bisa diisi 8 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika dikemas seperti ini, cocok ya untuk dititip-titip di toko camilan ataupun di stand yang menjual jajanan. Soal rasa, jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget, berpadu dengan lembut dan lezatnya jagung telur yang ada di sebelah dalam. Ini jagung tahu telurnya gurih banget. Enak, ada manis-manisnya dari jagungnya, juga pedas dari cabenya. Ini sedap mantep, bunda harus coba ya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp13.000, menghasilkan 25 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp520. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek.
Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Setelah diiris tipis, kemudian ini dicincang sampai halus. Atau alternatif lain, bawang putihnya ini bisa diulek ya. Kemudian siapkan juga tepung terigu. Ini tepung terigu curah biasa aja, dan untuk satu resep ini kita gunakan sebanyak 100 gram. Kemudian tepung terigu ini dilarutkan dengan 200 ml air. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan 2 sendok makan penuh susu SKM putih, atau boleh juga diganti dengan susu saset ya, SKM putih juga. Ini walaupun susunya cuma 2 sendok makan, tapi jangan di skip, karena ini nanti akan memberikan cita rasa yang creamy dan sedap. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 1 buah jagung. Ini jagung manis ya, saya beli di pasar harganya Rp2.500. Jagung ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian ini disisir menggunakan pisau, atau boleh juga dipipil menggunakan tangan ya. Karena memang jika menggunakan tangan memipilnya, nanti hasilnya lebih bagus dan lebih bulat-bulat. Tapi kalau mau lebih cepat, ya gunakan pisau aja ya, seperti ini nggak apa-apa. Jika sudah selesai, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat larutan pencelupnya. Gunakan sekitar 3 sendok makan tepung terigu. Ini dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai pelapis saat memanir. Kemudian siapkan wajan yang diberi sedikit minyak untuk menumis, dan jika minyaknya sudah panas, kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Nah, ini kita masak sampai bawang putihnya ini matang dan harum. Kemudian masukkan jagung yang tadi sudah dipipil. Kemudian boleh ditambahkan juga sedikit air ya, tapi jangan terlalu banyak-banyak, hanya untuk mematangkan jagungnya aja. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Dan sampai jagungnya ini benar-benar matang dan lunak, serta airnya menyusut. Nah, seperti ini udah cukup ya. Jika sudah seperti ini, boleh dimasukkan larutan terigu yang tadi dicampur dengan susu SKM. Nah, ini apinya boleh agak dikecilkan, dan ini kita aduk terus terigunya. Jika terigunya sudah dimasukkan, ini jangan ditinggal-tinggal ya bun ya. Ini kita masak sampai terigunya ini matang. Nah, seperti ini udah matang ya. Ini bisa langsung dipindahkan ke dalam wadah. Saat baru diangkat seperti ini adonannya memang agak lengket, jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Ini dilebar-lebarkan seperti ini agar lebih cepat dinginnya, atau boleh juga diletakkan di dalam kulkas ya. Dan agar lebih mudah, nanti saat membentuk bentuknya bisa digunakan sarung tangan plastik. Nah, seperti ini udah dingin. Kemudian ambil sedikit adonan, kira-kira sebesar kelereng. Ini jangan terlalu besar, karena nanti setelah dipanir, ini ukurannya akan agak membesar.
Lagi pula, jika kita membuat untuk jualan yang murah meriah, ini seukuran kelereng juga udah worth it banget ya. Setelah dibulat-bulatkan semua, ini akan dipanir. Celupkan pentol jagung ke dalam larutan pencelup. Kemudian ini langsung dibaluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Terlihat ukurannya jadi lebih besar ya bun ya dari sebelum dipanir. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka nanti akan dihasilkan sekitar 110 sampai 120 pentol jagung seperti ini. Jika sudah dipanir seperti ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya bunda membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan di kulkas bawah untuk kemudian dijual keesokan harinya. Dan ini akan langsung digoreng aja. Panaskan minyak dalam wajan. Ini jika minyaknya sudah benar-benar panas, bisa langsung dimasukkan pentol jagungnya. Ini digoreng menggunakan api besar dan hanya sebentar aja. Jadi tipsnya ini memasukkan pentol jagungnya saat minyaknya sudah benar-benar panas dan gunakan api besar. Dan juga menggorengnya hanya sebentar aja. Kenapa? Karena jika bunda menggunakan api yang kecil dan memasukkannya saat minyaknya belum benar-benar panas, ini menggorengnya jadi nggak bisa sebentar ya, dan itu rawan pecah dan retak-retak. Tapi jika bunda memasaknya menggunakan api besar dan hanya sebentar aja, ini insya Allah nanti hasilnya akan bagus, mulus, dan tepung panirnya juga akan crispy. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini kelihatan cakep banget, crispy dan mulus-mulus, nggak ada yang pecah. Dan karena ini pangsa pasarnya ada anak sekolahan, jadi ini saya tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Dan untuk satu tusuk sate isinya 3 butir. Karena kan biasanya anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang menggunakan tusuk sate seperti ini. Bagaimana, mudah ya bun ya cara membuatnya? Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 5 buah. Jika menggunakan plastik mika seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika bunda menjualnya di sekolahan dan ada anak-anak yang membeli, ini bisa bunda gunakan plastik bening seperti ini. Boleh juga langsung ditambahkan saus sambal, bisa saus sambal kental ataupun yang sudah diencerkan. Tampilannya jadi semakin menarik dan terlihat sangat lezat. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget. Berpadu dengan lembutnya jagung creamy yang ada di sebelah dalam. Ini perpaduan antara gurih dan manisnya jagung. Ini enak banget, sedap mantep. Rasanya juga unik. Bunda harus coba ya. Ini nggak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 14.400. Menghasilkan 36 tusuk, jadi modal satuannya sekitar Rp316. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja, atau disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan udang rebon. Ini adalah udang rebon asin ya. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan hanya 30 gram aja.
Udang rebun ini akan dicuci terlebih dahulu, baru nanti akan dioseng-oseng sebentar. Siapkan wajan yang diberi sedikit minyak, ini sekitar 1 sendok makan aja. Kemudian masukkan udang rebun yang tadi sudah dicuci bersih. Nah, ini kita masak sampai udang rebunnya ini matang dan kering, serta berwarna agak kecoklatan. Ini sebenarnya udang rebunnya bisa aja ya langsung digunakan tanpa dimasak terlebih dahulu. Tapi menurut saya jika dioseng-oseng terlebih dahulu seperti ini, boleh juga dioseng-oseng tanpa minyak ya. Nanti hasilnya akan lebih sedap, aroma udangnya juga lebih wangi dan lebih gurih. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Ini udang rebunnya udah matang dan garing. Ini bisa langsung diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tepung terigu. Ini adalah tepung terigu curah biasa aja ya. Dan untuk satu resep ini kita hanya menggunakan 100 gram. Kemudian siapkan juga tepung sagu, dan untuk tepung sagunya ini boleh Bunda ganti dengan tepung tapioka ya, nanti hasilnya sama aja. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 100 gram aja. Untuk bawangnya, ini saya gunakan bawang putih bubuk biar lebih praktis. Tapi kalau mau diganti dengan bawang putih segar akan lebih bagus ya. Gunakan sekitar 2 siung aja jika menggunakan bawang putih segar. Oh ya, ini yang saset isi 8 gram ya. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu 100 gram. Masukkan juga udang rebun yang tadi sudah dioseng-oseng sebentar. Juga masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh. Oh ya, di sini saya gunakan garam hanya sedikit aja ya, karena udang rebun yang digunakan adalah rebun asin. Tapi jika misalnya Bunda menggunakan rebun tawar, silahkan disesuaikan lagi untuk garamnya. Ini diaduk sampai rata, dan jika sudah rata, kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 200 ml. Ingat, ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya, baru diangkat dari kompor, bukan cuma sekedar panas atau anget aja. Karena ini nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Nah, ini kita aduk ya, sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah rata, ini akan didinginkan terlebih dahulu, baru nanti dimasukkan bahan-bahan lainnya. Sambil menunggu ini dingin, kita akan menyiapkan isiannya. Untuk isiannya, gunakan cabai merah keriting, ini sekitar 7 buah, dan bawang putih 2 siung. Ini dibersihkan, dipetik dulu ya cabainya, dan dikupas bawangnya. Jika sudah, ini akan direbus sebentar sampai matang. Atau alternatif lain selain direbus, ini bisa digoreng ya. Dan menurut saya, jika digoreng cabai bawangnya ini nanti hasilnya akan lebih bagus karena akan lebih kering jika digoreng dibandingkan jika direbus, sehingga nanti lebih mudah saat dijadikan sebagai isian. Nah, ini airnya udah mendidih, langsung aja dimasukkan cabai bawangnya. Ini kita masak sampai cabai bawangnya ini lunak. Nah, seperti ini sudah ya, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Cabai bawangnya ini akan diulek sampai halus, dan agar lebih mudah ini digunting-gunting dulu ya. Oh ya, tambahkan juga garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya. Silahkan disesuaikan dengan selera. Hanya yang perlu diingat, tadi untuk kulitnya kan udah gurih ya dari udang rebon. Jadi saran saya, ini sambalnya jangan terlalu asin. Akan lebih sedap jika rasanya ini manis dan pedas, agar matching nanti dengan kulitnya. Oh ya, jika Bunda lebih suka pedas, ini cabenya boleh ditambah dengan cabai rawit ya. Karena memang menggunakan cabai merah keriting seperti ini cuman pedas-pedas biasa aja, nggak terlalu pedas-pedas amat. Jika sudah halus, ini bisa dipindahkan ke dalam wadah. Sekarang kita akan melihat adonan terigu yang tadi didinginkan. Nah, ini udah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, kemudian masukkan telur. Tapi ini nggak digunakan semua, hanya digunakan setengah aja. Jika Bunda membuat 2 resep, ini boleh digunakan 1 butir.
Nah, ini dimasukkan aja telurnya dan diaduk sampai telurnya ini tercampur rata dengan adonan. Nah, seperti ini sudah rata ya. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 100 gram. Oh ya, untuk tepung sagunya ini boleh diganti dengan tepung tapioka ya. Ini saya aduk tepung sagunya menggunakan tangan aja biar lebih mudah dan cepat. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika setelah ditambahkan tepung sagu sebanyak 100 gram tapi adonannya masih basah dan lengket, Bunda boleh menambahkan sedikit lagi tepung sagu sampai didapat adonan yang tidak terlalu lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Tapi kalau cuma lengket sedikit nggak apa-apa ya, nanti saat membentuk-bentuknya tangan tinggal dibaluri aja dengan tepung sagu biar nggak lengket, karena jika terlalu banyak menambahkan tepung sagu nanti adonannya bisa menjadi alot. Nah, ini adonannya udah bagus ya, ini sudah cukup, ini sudah siap untuk kita bentuk-bentuk. Ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 28-30 gram. Kemudian ini diisi dengan sambal manis pedas yang tadi sudah dibuat. Ini sedikit aja isinya, sekitar setengah sendok teh. Karena kalau terlalu banyak nanti sulit untuk menutupnya. Ini ditutup sampai benar-benar rapat. Karena jika tidak rapat nanti bisa terbuka saat direbus. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan sekitar 28-30 gram. Kemudian diisi dengan sambal manis pedas yang tadi sudah dibuat. Kemudian ditutup sampai benar-benar rapat dan membentuk bulat. Jika sudah diisi semua, ini akan langsung direbus. Oh ya, jika sudah dibentuk bulat seperti ini, sebaiknya jangan disetok terlalu lama ya Bun ya, dan jangan ditumpuk agar bentuknya tetap bagus dan bulat. Nanti jika sudah direbus, baru bisa disetok ataupun ditumpuk. Didihkan air yang agak banyak dalam panci, kemudian jangan lupa tambahkan sedikit minyak sayur agar nanti kue kita nggak saling lengket saat direbus. Kemudian masukkan cireng rebon sambal manis pedasnya ke dalam rebusan air ini. Ini dimasak sampai cirengnya ini matang. Ciri-ciri cirengnya ini matang nanti akan mengambang dengan sendirinya. Saat di awal ini jangan diaduk-aduk dulu ya Bun ya, biarkan dulu sekitar 1 menit. Kemudian baru bagian bawahnya boleh agak dibantu dengan sutil ya jika ada yang menempel di bagian dasarnya. Dan ciri-ciri sudah matang, ini nanti akan mengambang dengan sendirinya. Tapi jika sudah mengambang, ini jangan langsung diangkat ya. Kita tunggu dulu sekitar 1-2 menit agar bagian tengahnya ini benar-benar matang. Karena terkadang jika baru mengambang langsung diangkat, ini bagian tengahnya kadang ada yang belum matang. Nah, ini sudah mengambang sekitar 1-2 menit ya. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Selagi masih panas dan permukaannya ini masih lengket, ini langsung dibaluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Jika Bunda membuat dalam jumlah banyak dan keburu cirengnya udah dingin, Bunda boleh mencelupkannya lagi ke air yang tadi bekas rebusan ya. Baru kemudian dipanir. Atau alternatif lain, jika Bunda memanirnya setelah dingin, Bunda bisa menggunakan larutan terigu sebagai pencelupnya. Tapi pasti lebih boros ya jika untuk jualan. Jika sudah dipanir semua, ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung dimasukkan aja cireng rebon isi sambal manis pedasnya. Ini kita goreng sebentar aja hanya untuk mematahkan tepung panirnya, karena ini cirengnya kan udah matang semua ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata.
Nah, ini udah mateng ya. Ini tepung panirnya udah kriuk crispy, sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Sebelum lanjut menggoreng yang berikutnya, ini minyaknya dibersihkan terlebih dahulu dari sisa tepung panir agar nanti gorengan berikutnya tetap cantik, nggak hitam-hitam terkena sisa tepung panir gorengan sebelumnya. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini kelihatan crispy banget. Wangi udang rebonnya juga sedap banget. Saat menggoreng tadi, aroma udangnya tercium kemana-mana. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset. Tapi kalau nggak pakai saus sambal saset juga nggak apa-apa karena sambal di dalamnya juga udah cukup pedas. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas dengan plastik mika kecil. Boleh juga ditambahkan dengan label stiker thank you. Atau jika dikemas menggunakan plastik OPP juga bisa ya. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya. Oh ya, jika Bunda tertarik untuk membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau ini juga bisa Bunda kemas menggunakan tin wall seperti ini. Ini isinya bisa agak banyak, sekitar 8 buah. Untuk yang dikemas dengan tin wall seperti ini, cocok banget jika dititip-titip di warung sayur ataupun di stand pameran ya. Untuk harganya silahkan disesuaikan dengan kemasannya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, berpadu dengan lembutnya cireng yang ada di sebelah dalam. Ini cirengnya lembut sama sekali nggak alot, karena tadi kita menggunakan telur ya sebagai pelembut alaminya. Juga berasa rebonnya ini gurih banget. Enak, aroma udangnya ini wangi, ditambah dengan sedapnya sambal manis pedas yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar perpaduan yang sangat cocok. Cireng rebon dan sambal manis pedas. Bunda harus coba ya, jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 8.100, menghasilkan 14 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp578. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.